Nah, sekarang kita bicara kertas gambar. Ada yang sudah mengerti kertas gambar? Jadi sebenarnya kertas gambar itu adalah misalnya ya, panjang dari A4 itu nanti akan menjadi lebarnya A3. Itu ya. Ini kalau kita lihat, ini panjang, ini kali lebarnya. Ini panjangnya ini. Ini panjangnya kan 297. Ini lebarnya 210. Sehingga sebenarnya 2 kali panjangnya ini, 1, 2 ini berarti apa? Menjadi lebarnya. Ini menjadi lebarnya ini ya, berarti yang ini ya, menjadi lebarnya. Kemudian jadi panjangnya ini akan menjadi lebarnya ini. Nah, lebarnya yang ini tadi, ini akan menjadi panjangnya ini. Ini dikalikan, kira-kira dikalikan 2. Jadi enggak benar-benar presisi dikalikan 2. Jadi ini 210. Ini 210 juga. Itu ya kira-kira. Kemudian panjangnya ini akan menjadi lebarnya ini. Ininya dikalikan 2 lagi. 297 kali 2 kan 594 ya. Ya gitu. Ini panjangnya yang ini lebarnya menjadi 2 kalinya itu panjangnya. Ya. A1 sama saja. Nanti ini jadi lebarnya, panjangnya A2 menjadi lebarnya A1. Lebarnya A2 dikalikan 2, ini menjadi panjangnya A1 dan seterusnya. Ini sebenarnya seperti itu sederhananya. Untuk lebih jelas lagi nih, ini ukuran kertas standar ISO. Ya, nanti untuk standar yang lain bisa dicek di e-booknya. Bisa dicek di e-booknya. Nanti kalau ANSI itu bagaimana standarnya, kalau ISO seperti apa, itu ada di e-book. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau kertas. Nah, untuk garis tepi sekarang. Kertas kita A3. Yang ini. Garis tepi itu berarti yang 20 kiri, kemudian untuk yang lainnya 20 juga. Cuma ada ketentuan lain juga. Ada yang memperbolehkan ininya 10 aturannya, yang kirinya 20. Sehingga kalau yang kiri 20 itu gambarnya yang sebelah kanan. Ya. Nanti kalau gambarnya sebelah kiri, berarti yang kanan itu yang 20. Ngerti maksud saya ya? Nah, ini kalau A3, kalau saya nanti kita kuliahnya juga menggunakan ini aturannya. Ini 20. Kemudian ini 10. Ini 10. Ya. Ini 20. Ini 10. Ini 10. Ini juga 10. Kalau A4 macam-macam. A4 itu 20, 55. Ada yang ini juga 15. Kalau yang ini 20, ini 5, ini 5, ini 5 bordernya. Oke, berarti kalau buku gambar ini dibuka, coba dibuka ya, dibuka. Nah, gambarnya sebelah situ, sisi kanan ya, sisi kanan. Nah, sebelah situ. Nanti dibalik lagi, gambarnya tetap sisi kanan lagi, gitu.
Oke. Untuk karakteristik pemberian etiket sekarang, atau kita sebutnya dengan kepala gambar juga boleh, ya. Etiket gambar boleh, title block boleh, title box juga boleh. Ini macam-macam. Yang mana sih? Yang ini loh. Ini namanya etiket atau kepala gambar atau title block atau title box. Nah, oke, saya tunjukkan. Kalau di sini, berarti yang ini namanya etiket atau kepala gambar. Yang berisi nanti si penggambar siapa, yang ngecek siapa. Kalau misalnya perusahaan, berarti perusahaannya apa, termasuk proyeksi. Nanti satuannya apa, menggunakan skala apa, nama komponennya apa, nomor berapa. Kalau perlu nanti material, toleransi, semuanya ada di sini, bisa di etiket atau kepala gambar. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, untuk karakteristiknya, untuk A4 ini, A4 menggunakan jenis Y. Jenis Y itu yang ini. Kalau kertasnya itu A4, berarti dia vertikal posisinya. Kemudian etiketnya ada di sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Kalau misalnya A3, berarti harus horizontal. Tetap etiketnya ada di kanan bawah. A2, A1, A0 juga ada di kanan bawah. Umumnya seperti itu. Ada juga yang kadang-kadang itu etiketnya ada di sebelah kanan, nempel di kanan gini tanpa pojok kanan bawah, tapi hanya di kanan saja. Tapi umumnya ada di kanan bawah. Yang jenis X seperti ini ya, mulai dari A0 sampai A3, jenis X ini menggunakan, kalau misalnya vertikal, kepala gambarnya tetap menghadap ke sana. Ininya tetap vertikal, posisinya vertikal, kepala gambarnya tetap ke sana dan ada di pojok kanan atas. Sama ya, kalau misalnya dibuat horizontal sama saja posisinya. Termasuk sama saja, kalau posisinya horizontal etiketnya menghadap ke sana. Oke. Nah, sekarang komponen-komponen di dalam bidang gambar yang mana sebenarnya kalau diimplementasikan secara langsung, saya yakin tidak nutut untuk pembuatan gambar itu sendiri ya, jadi nanti gambar ininya ya, membuat ini namanya ada yang letter, ada yang angka-angka untuk kode gridnya, kemudian ada nanti orientation mark, ada centering mark, reference graduation, ada nanti yang lainnya ya, ada alternatif trimming mark. Ini nanti kalau digambar semua, ini menggambar gambar pokoknya jadi nggak nutut. Sehingga kebijakan saya untuk menggambar di dalam kertas gambar A3 itu tidak perlu membuat ini ya, grid reference system, ini tidak perlu, centering mark ini tidak perlu, orientation mark tidak perlu digambar, kemudian reference graduation tidak perlu digambar, trimming mark juga tidak perlu. Nanti drawing frame tetap ya, kalau ini tetap, ini tetap, ini tetap, ini tetap. Yang ini tidak perlu. Yang ini hanya dipahami saja. Dipahami, tidak perlu dipraktekkan. Yang perlu dipraktekkan adalah title block, border, itu saja. Kemudian nanti intinya adalah gambarnya. Oke ya, sampai di situ. Jadi yang harus dipahami itu.
Nah, ini title block tadi atau sering disebut dengan etiket. Posisinya ada di kanan bawah seperti ini. Ini untuk menunjukkan spesifikasi gambar di dalam bidang gambar ini, gitu ya. Misalnya ada objek, berarti objek itu materialnya apa, toleransinya berapa, kemudian nanti pakai mikron atau apa, ada kekasaran misalnya ya. Di sini juga ada catatannya, siapa yang gambar dan seterusnya, seperti saya sampaikan tadi. Saya lanjut, ya. Oke. Border, ini aturannya. Ini bukunya Brian Griffith seingat saya. Untuk A0, A1 ini 20 standarnya. Ini ya. Ini ke sana 20, ini ke sana 20. Muter semuanya 20. A0, A1. Untuk A2, A3 dan A4 ini Brian Griffith bilang ini sesuai standar ISO sebenarnya ini 10 mm. Kalau yang ini. Jadi ini semuanya 10 mm nih. 10. Ini semuanya 10. Nah, ingat yang punya kita ini tidak seperti ini. Karena bukan dalam kertas yang terpisah seperti ini. Kertas kita ada di dalam buku gambar, sehingga saya tentukan yang sebelah kiri tadi berapa? 20. Oke, yang lainnya 10. Ini 20. 20 ya. Yang lainnya ini adalah 10. Oke, untuk trimming mark berarti nanti tanda pemotongan. Sebenarnya kertas gambar itu ditempelkan di dalam di atas meja gambar. Kemudian nanti di situ langsung kita menggarisnya menggunakan alat yang ada di meja gambar. Karena alatnya ini semuanya tidak ada, berarti nanti menggunakan sepasang penggaris segitiga itu untuk menggarisnya. Nah, ini sebenarnya ditempelkan gitu ya, tidak dalam buku seperti ini, ditempelkan di meja. Jadi standarnya gitu. Kemudian semua spesifikasi harus ada. Untuk standar-standarnya nih saya yakin sudah dibaca sendiri. Ini ada alternatifnya seperti ini. Oke, ini agak cepat ya. Ada tanda tengah. Ini untuk menandakan posisi ya, tanda tengah ini. Dalam menggambar di bidang gambar, posisi gambar itu harus ada di tengah. Jangan sampai gambarnya ada di pojok sana atas. Kayak gini ya. Kemudian nanti yang satunya ada di tengah gini misalnya ya. Gini. Satunya agak mepet ke sana. Misalnya gini. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus proporsional jarak tepi-tepi ini. Ini dengan ini juga harus proporsional. Diusahakan ini sama untuk proporsional untuk semua sisinya gitu. Jadi posisinya tetap di tengah. Ada orientation mark yang ini menunjukkan arah pandangan dari si juru gambar. Ada orientation mark, tengahnya ini tetap ada namanya centering marknya. Ini biasanya ada di salah satu sisi saja. Nah, ini hanya di sini saja ya. Ini untuk menunjukkan arah pandangan dari orang yang menggambar. Ini ada kalanya juga centering mark ini ada dua posisi. Ini ada di sini, ada di sini untuk jenis X.
jenis X yang vertikal ada di sini, ada di sini. Jenis Y, jenis Y ada di sini. Ini untuk orientation marknya. Ada 2 tempat, ada kalanya juga 1. Untuk skala referensi metrik, nah ini diperlukan. Jadi ini ya, skala-skala ini diperlukan apabila misalnya kertas gambar itu direproduksi ulang, kemudian reproduksinya itu entah diperbesar atau diperkecil. Misalnya menggambar atau gambarnya itu di kertas A0 gitu ya, satu meja ini misalnya. Kemudian dengan alasan lain untuk mempermudah penyimpanan, gambarnya itu ya yang seharusnya satu meja A0 diperkecil menjadi ukuran A3. Sehingga kan semua skalanya akan berubah. Harusnya dalam penskalaan gambar di dalam engineering drawing itu harus sesuai. Misalnya saya panjang ini 100 mm. Saya skala 1:2. 1:2 diperkecil atau diperbesar? Diperkecil ya. Diperkecil 2 kali, berarti 50 mm. Di dalam kertas gambar, kalau saya ukur beneran, itu panjangnya benar-benar 50 mm. Ingat, dimensinya tidak boleh dirubah kalau penskalaan. Hanya dalam menggambarnya saja yang dirubah. Ya. Misalnya ini panjangnya benar-benar 100 mm, nulisnya juga 100 mm. Namun kalau saya ukur beneran itu 50 mm. Cuma karena itu tadi reproduksi gitu ya. Yang A0 misalnya saya ukur tuh benar-benar 50 mm di dalam A0. Cuma reproduksinya dalam ukuran A3. Saya ukur tidak benar-benar 50 mm. Nah, ini bagaimana cara mengetahuinya? Menggunakan yang namanya tanda tengah ini atau reference metric graduation, yang mana ini nanti untuk memfasilitasi itu. Jadi diperkecil pun ini juga akan skalanya sama. Jarak tiap ini standarnya 10 mm. Kemudian totalnya ini 100 mm. Itu ya kira-kira. Ini pentingnya reference graduation. Ini alphanumeric grid reference system. Ini untuk mempermudah pemosisian gambar. Jadi posisinya ada di 6A, berarti nanti ada di sini. Ada 5B, berarti nanti ada di sini. Ada 4B di sini, gitu ya. Untuk misalnya ukuran A0 kan sangat banyak sekali gambarnya kalau kecil-kecil. Jadi posisi itu akan gampang. Ya kayak kita main catur itu ya, posisinya ada di mana berarti ada di situ gitu, gambarnya. Nah, ini untuk panjang salah satu zona referensi ini tidak kurang dari 25 dan tidak boleh lebih dari 75 mm. Jadi dalam satu zona referensi ini tidak boleh kurang dari 25 ya ukurannya, tidak boleh lebih dari 75 mm. Di dalam engineering drawing untuk satuan, ingat kita selalu menggunakan satuan milimeter ya, tidak lagi sentimeter. Ke depan kalau misalnya tidak ada satuan ya, tidak ada satuan, jadi dalam menggambar itu semuanya tidak ada satuan kecuali tertentu, artinya dia berbeda dengan yang lainnya maka dia ada satuannya. Kalau tidak berbeda maka otomatis kalau menggunakan milimeter di etiket semuanya jadi milimeter. Ini ya di sini. Jadi kalau di situ milimeter semuanya itu otomatis milimeter. Atau kalau inch berarti semuanya inch. Jadi jarang yang di sini itu menentukan satuannya itu meter atau sentimeter. Rata-rata milimeter. Gitu ya. Jadi ke depan kita bicara
Di dalam mechanical engineering drawing adalah satuannya milimeter. Kalau saya bilang 100 berarti 100 milimeter. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Tanya. Nah, sekarang masuk ke skala. Sama, dulu saudara pernah belajar skala di dalam peta gitu ya. Kalau SMK sudah pasti hafal dan tahu ini. Bagi yang SMA dulu mungkin penskalaan dalam pembuatan peta. Sama. Kalau misalnya pembesaran, maka yang di sini itu yang besar. Kalau pengecilan berarti yang di sini, yang belakang ini yang kecil. Jadi pengertiannya adalah ini yang terbaca dalam gambarnya. Ini dalam gambar ya, dalam gambar. Oke, sebentar ya. Jadi 50 mm 1 ya. Betul. Ini yang dalam gambarnya pengertiannya. Yang ini gambar nyatanya, gitu aja gampangnya ya. Gambar aslinya. Nah, jadi kalau misalnya produk hasil bubut ini saya perbesar 2 kali, sehingga ukuran pada gambar itu adalah 2 kalinya dari ukuran ini. Jadi maksudnya misalnya ini 2 kali 1, ini 2 kali 1 atau 2:1, maka pada gambar itu 2 kalinya. Misalnya ini 100, nanti di dalam gambar kalau saya ukur beneran itu menjadi 200. Aslinya produknya itu adalah 100. Yang dilihat mana? Misalnya ini saya gambar ya. Nah, nulisnya itu harus tetap, sekali lagi saya ulangi, ini harus tetap 100 gitu ya. Kalau misalnya ya sewaktu-waktu gambarnya ini terhapus gitu ya, ini samar-samar nggak kelihatan atau benar-benar hilang ginilah, kita kan nggak tahu. Kita bisa lihat di etiketnya tadi ada skalanya, 2:1. Berarti caranya gimana? Kita ukur aja ini gambarnya pakai penggaris ya, gambarnya diukur 200. Oh, berarti ini 100 gitu. Jadi pentingnya penskalaan itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu ininya hilang, maka kita bisa ngukur langsung berdasarkan skala. Oke, itu kalau pengecilan berarti sebaliknya. Untuk skala, penskalaan ini tidak boleh sembarangan di dalam aturan menggambar menurut standar ISO. Kalau ini boleh pembesaran ya, boleh 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1. Ini standarnya gitu. Jadi 3:1 itu enggak ada. Artinya apa? Tidak standar. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya sebenarnya boleh saja. Nanti ada namanya skala khusus. Nanti letaknya ada di bidang gambar. Kalau ini nanti letaknya ada di etiket yang bawah tadi. Ya, ini dikasih skala khusus saja. Kalau misalnya memang 2:1 itu kurang besar, harus 3:1. Kalau 4:1 terlalu besar gitu ya. Misalnya ada bidang gambar, ini etiketnya, ini sudah ada skala 2:1. Nah,
ternyata setelah saya skala 2:1 itu masih terlalu kecil gitu, segini. Saya skala 4:1, katakanlah ini perumpamannya, tembus gitu. Yang pas itu 3:1. Ini ekstrimnya gitu. Nah itu kalau terpaksa ya tetap boleh. Walaupun nanti bisa diatasi ya hal-hal yang seperti ini, misalnya skala 5:1. 5:1 itu terlalu besar. Ini tadi 5:1 ya, sorry. Terlalu besar. Ini nanti bisa dipotong tengahnya, sehingga nanti apa yang kita gambar objeknya di sini cukup di bidang gambar. Ini nanti bisa diatasi dengan langkah-langkah tertentu. Nah, untuk tebal tipisnya garis, untuk garis nyata, garis objeknya, ini ya, ini namanya garis objek kalau gini. Ini garis objek ya, garis nyata. Garisnya berarti tebal. Tebalnya itu 2 kalinya garis dimensi. Ini garis dimensi namanya. Ini garis dimensi. Ini namanya extension line atau garis bantu ukur. Ini setengah kali juga ini. Berarti ini tebalnya 2 kali garis ini. Ini sederhananya gitu. Ini 2 kalinya ini. Nah, bagaimana? Nanti ada contoh-contohnya juga ya setelah ini. Jadi misalnya saya garis yang tebal ini menggunakan 0,5 mm garis yang tebal. Maka untuk ukuran garis yang tipis ini berapa? Berarti yang thinnya, yang tipis nanti 0,25 setengahnya. Jadi kalau misalnya nanti kemampuannya itu nggak sampai 0,5, 0,35 atau 0,25 enggak apa-apa. Angka-angka yang di sini ini adalah angka standar ketebalan garis di dalam ISO. Gitu ya. Nanti kalau mau ngukur silahkan bisa. Saya ada mikroskop, nanti bisa diukur ketebalan garis yang saya mampu itu berapa. Nanti berarti untuk garis tipisnya setengahnya. Ini berarti nanti menggunakan pensil 2B yang tipis ya, yang tipis. Ini yang tebal, yang tipis berarti nanti 2H. Gitu. Nah, ini sekarang penjelasan dari garis-garis ini ya. Jarak antar garis 3 kali tebal garis dan ruang antar garis tidak kurang dari 0,7 mm. Jadi jarak antar garis ini ya, saya gambar lagi. Ini tebalnya garis. Oke, jaraknya ini saya ukur dari samping. Ini sekitar 3 kali tebal garis. Kalau tebal garis saya 0,5, berarti 3 kalinya 1,5. Ini jaraknya 1,5. Itu standar kalau misalnya kita membuat mesh atau apa gitu ya. Itu jaraknya sekian. Kemudian ruang antar garis ini tidak kurang dari 0,7 mm. Otomatis lebih ya, karena jaraknya antar garis ini sudah 1,5. Cuma nanti kalau ketebalannya ini jadi kurang gitu, karena 3 kalinya kan berapa ini? 4 sekian lah, 0,4 sekian. Itu kurang. Sudah menggunakan tebal yang di atas. Kalau ini sudah cukup gitu ya, 3 kalinya. Kemudian untuk garis sejajar yang berpotongan jaraknya minimal 4 kali tebal garis. Ini garis sejajar yang berpotongan seperti ini. Ini ada garis sejajar yang berpotongan. Untuk jarak minimal, jaraknya ini 4 kali tebal garis.
Jadi berapa? 2 ya. Kalau tebalnya 0,5 berarti 4 kalinya 2 mm. Untuk garis yang berpotongan di satu titik digambar berhenti pada jarak 3 kali tebal garis. Ini misalnya bertemu di satu titik seperti ini. Maka untuk standar ISO-nya gitu ya. Untuk jarak gambarnya ini dikasih jarak atau berhenti di jarak 3 kali tebal garis. Berarti kalau tebal garisnya 0,5, ini 1,5. Ini 1,5. Jadi ya supaya tidak ada tumpuan garis seperti ini. Ini tidak disarankan. Yang lebih baik seperti ini. Ini untuk pemakaian garis-garis.